Hai, perkenalkan nama saya Septiana Prailasari. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Palangkaraya. NIM 1930 2030 3106. Di sini saya ingin mereview sebuah film yang berjudul The Crook E, The Unshredded Truth About Enron. Dalam film ini menceritakan sebuah perusahaan yang memang menjalankan perusahaannya dengan kecurangan. Kenapa saya bilang ini kecurangan? Karena perusahaan Enron ini sendiri memanipulasi laporan keuangan. Padahal Enron sendiri merupakan perusahaan terbesar ketujuh di Amerika yang terbaik di tahun 1985. Perusahaan ini sendiri bergerak di bidang gas alam, komunikasi, dan juga pembangkit listrik. Bahkan mereka juga punya virtual aset sebesar 80%. Di dalam film ini ada seorang pemeran yang memerankan Brian Cooper. Dia seorang salesman di perusahaan Enron itu sendiri. Pada awalnya dia memang tertarik dan juga menjalaninya dengan baik, dengan enjoy. Karena beberapa yang saya tahu di perusahaan Enron sendiri memberikan bonus kepada karyawan yang bekerja di situ apabila mereka sampai target yang diinginkan dalam pekerjaannya. Nah, untuk si Brian Cooper sendiri, kenapa bisa masuk di perusahaan Enron ini? Karena dia punya kenalan, yaitu Mr. Blue. Mr. Blue ini adalah seorang eksekutif senior. Ini juga dia berteman dengan ayah dari Brian Cooper sendiri. Seiring berjalannya waktu, nilai saham Enron itu semakin menurun dan mereka mendapatkan kerugian yang sangat besar. Namun pada akhirnya Brian Cooper sendiri pun mengetahui apa yang ada di dalam perusahaan tersebut, yaitu mereka memanipulasi laporan keuangan. Kemudian sekitar 2.000 lebih karyawan itu terpaksa di PHK di perusahaan Enron itu sendiri karena mengalami banyak kerugian, dan akhirnya perusahaan Enron itu sendiri mengalami kebangkrutan. Nah, dalam film tersebut untuk analisis etikanya ialah sudah pasti mereka melanggar kode etik profesional karena yang pertama tadi memanipulasi laporan keuangan, terus juga mereka melanggar etika dalam bisnis karena telah menutup-nutupi jumlah hutang mereka, dan mereka juga malah menaikkan nilai keuntungan perusahaan dengan tujuan agar harga saham itu naik dan para investor akan tertarik untuk bergabung. Untuk karakter-karakter pemeran dalam film The Unshredded Truth About Enron ini, yang pertama yaitu Brian Cooper. Karakter dia adalah seseorang yang pekerja keras dan dia berusaha sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan investor untuk bergabung di dalam perusahaan Enron itu sendiri, sampai pada akhirnya dia menyadari kalau yang dilakukan itu sebenarnya salah. Untuk Mr. Blue sebagai eksekutif senior, pada akhirnya dia juga menyadari apa yang dia jalani sekarang itu juga salah. Bahkan sebelumnya juga ada kejadian yang terjadi akibat Mr. Blue sendiri. Ada pipa gas yang meledak yang menyebabkan 80 orang terluka, 33 orangnya terbunuh. Untuk kasus dari perusahaan Enron ini sendiri itu terjadi karena mereka juga memakai praktik akuntansi dengan mark to market accounting atau menggunakan nilai pasar bukan nilai buku. Mereka juga bahkan memperlihatkan profit proyeksi bisnisnya, bukan profit yang sebenar-benarnya. Bahkan mereka sendiri tidak memakai neraca keuangan yang sejalan dengan laporan pendapatan. Di tahun 2001 Enron sendiri itu sudah diketahui melakukan kecurangan dan memiliki banyak utang tadi yang disembunyikan ya.
Enron sendiri sudah memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Ini juga terkuaknya laporan perusahaan yang ganjal ini akibat perginya investor sampai saham Enron yang turun drastis ke level 0,26 US dollar. Kasus ini pun melebar sampai menyeret KAP Arthur Andersen sebagai akuntan yang memberikan jasa audit dan konsultasi kepada Enron ini sendiri. Arthur Andersen ini juga melakukan perusakan bukti dengan menghancurkan laporan audit yang masuk. Untuk solusi dari kasus ini, dari film ini juga harusnya KAP dari Andersen sendiri maupun Enron itu juga harus bisa melaporkan hasil dan laporan keuangan tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan di perusahaan, sehingga ini tidak terjadi kerugian yang sangat besar dan juga mengurangi iming-iming bonus kepada karyawan guna meminimalisir pengeluaran perusahaan itu sendiri. Untuk kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus ini maupun film ini sendiri adalah sebagai orang yang beretika di dalam dunia bisnis, baiknya kita harus jujur, tidak memanipulasi berbagai data, juga harus tetap bisa menggunakan hal-hal yang memang berpengaruh baik kepada perusahaan itu sendiri. Di dalam kasus ini maupun film ini juga kita bisa melihat bahwa kecurangan itu disembunyikan serapat mungkin pasti akan terbuka atau terungkap di suatu saat nanti gitu ya. Yang kita bisa lihat juga manajemen Enron sendiri berusaha untuk menutupi kecurangan ini, akhirnya ini terkuak sendiri akibat ulah mereka juga dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Baiknya sebagai orang yang patuh kepada kode etik harus memperhatikan hal-hal yang penting dalam melakukan bisnis, yaitu dengan tidak melanggar kode etik profesional. Literatur saya untuk mencari berbagai informasi mengenai kode etik profesional itu dari berbagai website. Contohnya ada website yang terpercaya dari akademia.edu. Juga ada modul-modul yang sudah diberikan oleh dosen mata kuliah saya, yaitu Ibu Novi Wulandari. Saya juga menyarankan untuk teman-teman bisa menonton film ini karena ini merupakan sebuah film yang bisa membuat kita melihat hal-hal yang belum pernah sebelumnya terjadi di kehidupan dan bisa membuka pikiran kita untuk selalu berhati-hati dalam berkegiatan maupun juga di dalam dunia bisnis. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Bye-bye.